Rahayu, salam damai, salam selamat bagi saudaraku, khususnya para pecinta channel saya Kang Toko TV. Di kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi, mencurahkan pikiran saya dan nanti apa yang saya sampaikan saya tidak ingin dipercaya atau tidak ingin diikuti, semua kembali kepada cara penyikapan panjenengan semua. Saya akan membahas sedikit tentang konsep perketuhanan. Ada ibarat kalau kita belajar di dunia Thariqah itu adalah pejalan atau orang yang berjalan melakukan pencarian terhadap Tuhan. Dan perjalanan-perjalanan ini tentunya akan menemukan sekali banyaknya sesuatu kubangan-kubangan untuk mendapat sebuah proses hasil dari apa yang ditemui di sepanjang perjalanannya. Makanya di sini perlu ada pengantar seorang mursyid untuk menunjukkan jalannya seperti itu. Jalan apa yang dicari? Tentunya jalan dalam bertauhid, jalan dalam mengenal Allah. Ini tingkatan bagi salik atau murid. Sementara tingkatan seorang mursyid sudah tidak melakukan perjalanan lagi, tidak melakukan sebuah pencarian, karena di dalam konteksnya, di dalam bahasa tasawuf dikatakan oleh Nabiullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya tentunya sudah akan kenal Tuhan. Jadi sudah tidak melakukan pencarian jati diri lagi, dan sudah menyadari tentang Tuhan itu tadi, tidak perlu dicari kemana-mana. Tatkala kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan semakin jauh di dalam keberadaannya. Bukan berarti kok semuanya harus nyampe ke tataran itu, tidak. Karena bekal Thariqah ini justru akan mengolah kita yang tadinya kita belajar dengan jasmani kita, dengan daya akal kita, nafsu kita, untuk mendapatkan sebuah keilmuan tentang ketuhanan itu tadi. Kita akan mengerti proses-proses bagaimana dalam pencarian Tuhan. Bagi seorang murid tarekat, tentunya dalam pencarian Tuhan ini masih dihadapkan dengan berbagai macam sifat kegalauan. Karena apa? Masih banyak keraguan di dalamnya, karena banyak melewati kubangan. Yang diuji kesulitan ekonomi tentunya akan berpikir bagaimana caranya mendapatkan sebuah jalan, mendapatkan ekonomi itu menjadi gampang dan mudah. Dan bagi siapa yang diuji dengan jasmani yang sakit, bagaimana caranya untuk mendapatkan sebuah kesembuhan. Nah, itu jalan di dalam bertarekat. Tapi manakala kita sudah jumpa dengan sang pembimbing, maka sang pembimbing ini akan mengarahkan di dalam ketauhidannya bagaimana cara menyikapi itu semua. Tapi terkadang walaupun sudah diberi cara penyikapannya, bagi seorang sang salik atau murid ini terkadang masih di dalam keadaan fase-fase
yang membuat jiwanya tidak tenang, larut dalam keresahan. Padahal sudah diajarkan oleh sang mursyid. Kenapa bisa seperti itu? Ya, kita kaji dengan diri kita sendiri. Mungkin masih banyak kemalasan, mungkin kurang istiqomah di dalam belajarnya, sehingga belum bisa menemukan hakikat ketentraman dari sebuah keilmuan yang disampaikan oleh mursyidnya. Saudara-saudaraku, Kang Togo TV yang berbahagia, kajian kali ini saya khususkan untuk para pejalan rohani yang khususnya bergabung dengan saya dan Gus Robik di kumpulan Padepokan Sufi Gus Robik dan Kang Togo. Marilah kita menganalisa kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita dengan memperbanyak tafakur di dalam setiap kehidupan kita. Tentunya dengan arahan sang mursyid yang selalu mengajarkan untuk selalu bersahadat dan bersolawat. Ketika kita diuji dengan terhimpitnya ekonomi, betapa sulitnya mendapatkan sebuah penghasilan, penghidupan, pangebojiwo. Bagaimana dengan kita diuji jasmani ini dengan penderitaan sakit yang berkepanjangan tidak berkunjung sembuh? Disitulah maka diujinya seorang pejalan rohani. Kalau kita mampu menghadapinya, maka kita akan benar-benar menemukan Tuhan yang hakiki. Kita akan mengerti tentang kehidupan yang kita jalani ini melalui proses-proses perjalanan rohani. Tapi kalau panjenengan semua berhenti hanya di situ, kelihatannya ngaji kok masih sulit saja ekonominya, bahkan terkadang merasa lebih sulit. Saya berobat kok nggak kunjung sembuh, nggak ada bedanya, lebih baik saya tidak mengaji. Ya sudah, maka Anda semuanya akan berhenti di situ. Saudaraku semuanya, Kang Togo TV yang berbahagia, di dalam Al-Quran diterangkan bahwa di mana kita menghadap, di situ wajah Allah. Maka disinilah sahabat kita tetapkan, baik di dalam jasmani ataupun rohani. Ketika kita sedang menghadapi kesulitan, himpitan ekonomi, kita lihat di situ ada Allah yang maha memberi kemudahan dengan selalu menyambungkan diri kita ini dengan Tuhan yang tak berbatas. Dikala kita diuji sakit yang tidak kunjung sembuh, kita menghadap kepada Tuhan yang tak berbatas dengan selalu istiqomah melakukan puja-puji dengan syahadat, sholawat kita, dan tentunya setelah kita ingat kepada Tuhan, kita kumandangkan melalui lafaz kita, baik secara lisan ataupun secara qalbu. Semoga kita semua menjadi pejalan rohani yang baik, tidak putus asa, selalu bersemangat menghadapi segala sesuatu dengan keikhlasan dan kesabaran untuk menjadikan sebuah kekuatan daya spiritual di dalam melakukan perjalanan menuju Tuhan. Jadi itu bedanya tingkatan antara mursyid dan saliknya. Kalau seorang mursyid sudah tidak melakukan perjalanan, sudah tidak melakukan pencarian, karena sudah memahami betul, sudah mengerti betul tentang keberadaan Tuhan. Kalau seorang salik atau murid ini masih dalam tahap pencarian, karena di dalam perjalanannya yang ditemukan adalah tentang kehidupan dunia yang nyata. Contohnya mencari Tuhan, yang ketemu adalah
kesulitan ekonomi, ingin bertemu Tuhan, yang ditemukan adalah bagaimana caranya untuk menyembuhkan sebuah penyakit yang dideritanya. Itulah yang akhirnya menjadi Tuhan-Tuhan bagi panjenengan semua. Ya, karena ini sudah akan ngasar, besok kita sambung lagi. Selamat melakukan perjalanan dalam pencarian jati dirimu, supaya kamu bisa mengerti, memahami makna Tuhan yang sesungguhnya. Jadi konsep man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ini tidak semudah teori yang hanya dilisankan saja, tapi bagaimana caranya untuk istiqomah di dalam bertetap dengan hakul yakinnya, seperti itu. Kan ini udah adzan ngasar. Selamat melakukan aktivitas beribadah, khususnya yang muslim. Ini kesempatan kita untuk menghadap kepadanya dengan melakukan rutinitas ini. Jangan lupa syukuri apa yang ada, supaya hidup kita selalu tenang dan damai. Dan bagi yang non muslim yang melihat tayangan saya ini, silahkan Anda melakukan perjalanan rutinitas sesuai dengan agama yang Anda percaya. Terima kasih. Salam damai sejahtera. Saking temati rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tampi Pak De. Awak dhewe isih dipikir para leluhur, mulai padha-padha ngawur, tetep obah nganggo budi pekerti luhur. Zaman bingung, negarane dadi wong bingung. Para pemimpin wis golek untung, rakyat wis padha lodang lanjung. Iki lagu kepemiling